Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dimyati. Saya mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf 2 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pesan persuasif dan direksi request. Perencanaan pesan persuasif. Penulisan pesan persuasif juga memerlukan perencanaan yang baik. Pada dasarnya, setiap perencanaan yang baik dapat membantu untuk mempercepat pencapaian tujuan suatu organisasi bisnis dengan baik. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan bisnis dengan suatu cara yang membuat audiens penerima pesan merasa tidak mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Pihak yang menerima pesan bisnis tersebut juga harus dapat memahami dan menerima dengan baik substansi pesan bisnis yang disampaikan tersebut. Pesan bisnis yang dilakukan secara persuasif perlu mempertimbangkan, yang pertama, analisis audiens, yang kedua, perbedaan budaya, yang ketiga, pemilihan pendekatan organisasi. Mengembangkan pesan persuasif. Dalam pengembangan pesan persuasif yang efektif mencakup 4 komponen penting, yaitu yang pertama, menetapkan kredibilitas, yang kedua, kerangka argumentasi AIDA, yang ketiga, memilih daya pemikat, yang keempat, pertimbangan etika. Permintaan persuasif. Hal yang paling penting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan yaitu tentang menjaga batas permintaannya. Ada 2 macam permintaan persuasif, yaitu yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan, yang kedua, permintaan dan aduan persuasif untuk penyesuaian. Penulisan pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan persuasif, yaitu surat penjualan dan surat permohonan bantuan dana. Pesan ini meliputi brosur, formulir jawaban, atau surat-surat khusus lainnya. Penulisan surat tersebut memerlukan keterampilan dalam menulis yang cukup tinggi. Pesan penis penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca untuk memerlukan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Sementara itu, di lain pihak, pesan permohonan bantuan dan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi non-laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca untuk memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai direksi request. Pengorganisasian direksi request. Direksi request atau permintaan langsung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, suatu organisasi bisnis, maupun non-bisnis kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Pengorganisasian direksi request dilakukan dengan menggunakan pendekatan langsung, di mana pada bagian awal disajikan permintaan atau ide-ide pokok yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara rinci. Selanjutnya diikuti dengan suatu penyataan keramahan dan tindakan yang diinginkan sebagai penutup. Permintaan informasi rutin. Dalam suatu organisasi bisnis, surat-surat permohonan rutin perlu diperhatikan dengan baik. Dalam suatu organisasi bisnis, seringkali digunakan memo dan surat-surat untuk disampaikan ke berbagai pihak terkait, seperti karyawan, konsumen, klien, dan para pemegang saham. Ketika menulis suatu surat permintaan rutin, sebaiknya maksud tujuan dalam menulis suatu pesan tetap dijaga. Dalam membuat surat permintaan rutin, perlu diperhatikan 3 hal sebagai berikut ini. Yang pertama, apa yang ingin diketahui. Yang kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui.
Yang ketiga, mengapa hal ini dapat membantu dalam kaitannya dengan direksi request? Maka permintaan dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi bisnis. Menulis direksi request untuk aduan. Ketika seseorang merasa tidak puas terhadap suatu produk, jasa, atau kebijakan suatu perusahaan, maka ia perlu segera mengadukan masalah atau keluhan yang dihadapi kepada orang-orang yang sangat berkompeten. Dalam surat direksi request terdapat beberapa pilihan antara lain. Yang pertama, pembatalan atas suatu pesanan produk. Yang kedua, pembatalan atas kesalahan penagihan produk. Yang ketiga, koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran dan lain-lain. Surat undangan, pesan, dan reservasi. Surat undangan. Dalam penulisan surat undangan digunakan pendekatan langsung. Dalam hal ini pendekatan langsung mencakup 3 komponen, yaitu ide pokok, penjelasan rinci, dan penutup. Yang kedua, surat pesan dan reservasi. Ketika suatu perusahaan melakukan pemesanan produk kepada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dapat menulis surat pesanan dengan menggunakan pendekatan langsung. Permintaan kredit. Dalam suatu permohonan kredit, selain data pribadi Anda, jenis usaha, jumlah kredit yang diminta harus didukung dan dilengkapi berbagai dokumentasi penting serta prospek bisnis Anda di masa depan. Hal ini penting bagi lembaga perkreditan untuk menilai kelayakan Anda dalam memperoleh kredit, baik dilihat dari sisi besarnya kredit maupun jangka waktu pengambilannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.